sanksi tersebut akan ML akan memutuskan siapa yang akan memberi sanksi. Itu sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan atau yang terjadi. Itu kurang lebih mekanismenya demikian. Kemudian tambahan anggota DPR ini yang tetap berjumlah 7 orang. Memang harus hadir, harus besar sehingga objektif. Nah, pelaksanaannya nanti atas arahan atau petunjuk dari ML juga bisa mungkin akan dibentuk tim yang sifatnya ad hoc atau sementara kasuistis sesuai dengan peristiwa terjadi pada saat itu. Jadi kalau dibuat ad hoc ini sebenarnya membantu yang ada dia, membantu yang dia tetap tadi. Apabila pengumpulan datanya selesai berarti masa berlakunya tim tambahan tadi berakhir. Nah, kemudian dalam proses penggalian pengumpulan data tadi juga ada diharapkan kesempatan kepada yang bersangkutan yang diduga melanggar tadi untuk proaktif. Nah, pengalaman kita beberapa kali turun itu justru menghindar sehingga kami tidak punya kesempatan untuk bisa komunikasi. Namun demikian, karena data dari pihak lain berhasil juga kita kumpulkan dan kita nilai sudah cukup untuk menyimpulkan atau membawa kepada kasus itu, maka kami juga tidak perlu harus ketemu langsung kepada yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan menghindar pun tidak mengganggu pelaksanaan tugas kita, tapi sebaiknya bisa dihadapi sehingga bisa terkonfirmasi secara seimbang. Kurang lebih demikian bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan waktu dan terima kasih Ustaz. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan wilayah? Mas Ali, Mas Robi, Mas Robi dulu. Untuk GHM yang ditangani ini pelanggaran apa saja. Ini suatu contoh. Kemarin dari lantai hujan ketuanya kita oleh kami itu mereka dari surat ucapan. Terus apakah kita bisa melakukan hal yang sama kepada anggota kita yang diambil hujan? Karena para senior yang kemarin di wilayah kita itu datang ke hujan. Itu Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Robi, Profesor. Terus saya di organisasi sesuai dengan IAT-nya juga ada partai yang berpecah. Yang mana itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita tidak akan melakukan proses yang mengarah pada narasi pemecahan.
sebagaimana tadi disampaikan oleh saya sepakat bahwa cabang di wilayah kerjaan itu menjadikan salah satu anggota ekor. Karena yang tahu persis permasalahan di sini. Ketika sanksi itu kalau dalam peringatan 1, 2, dan 3 itu menjadi pertimbangan, biarkan di wilayah itu yang dilakukan peringatan. Tapi kalau yang dilakukan kita itu sebaiknya yang itu atau MK-nya ada di rumah besar, sehingga nanti bisa menjadikan satu majikan dan bisa juga tidak memberikan sanksi sebaru. Mungkin barangkali itu akan masih ini. Terima kasih Mas. Untuk menambahkan yang pertanyaan yang pertama tadi, memang tidak ada pembicaraan. Tapi kalau kita dalam waktu yang tidak ditentukan, baik. Jadi kemudian yang terkait yang kedua tadi, ulangi soal bidang apa yang ditangani. Semua bidang yang namanya pelanggaran yang bersumber dari ADART, termasuk masalah hukum. Kalau masalah hukum, maksudnya terkait dengan hukum positif, misalnya contoh ekstrim lah, mau bunuh orang gitu, ya kita tangani. Tetapi kita akan ikut nanti data-data itu dari proses penyidikan yang ada lebih gampang. Polisi yang ini kita tidak ikut aja sehingga polisi. Berlalu seperti itu Mas. Jadi semua terkait dengan pelanggaran atau contoh lain yang sudah kita sepakati menjadi pokok-pokok organisasi kita. Semua. Nah, kemudian terkait sanksi tadi saya sampaikan, nanti yang akan memutuskan ML Mas. Jadi siapa yang akan memberikan sanksi itu nanti akan dari ML. Sesuai dengan derajat pelanggaran dan sanksinya, bisa yang diberitakan ketua umum, mungkin ketua cabang dan sebagainya. Terlalu seperti itu. Terima kasih. Ini ada tambahan sedikit terkait dengan tim penyempurnaan ADART. Silakan. Oke, terima kasih Mas Taufik. Sorry, dari saya ketinggalan di mana Mas Taufik. Poin yang pertama, untuk meningkatkan partisipasi warga, pengurus cabang provinsi, pengurus pusat membuka kesempatan kepada kita semua yang mau untuk ikut membahas persiapan perubahan atau penambahan poin-poin tertentu pada anggaran rumah tangga untuk tahun 2026. Proses ini akan dimulai sesegera mungkin bagi Mas dan Mbak yang mau pengen untuk ikut partisipasi, untuk menambah pengalaman diskusi dalam forum-forum yang akan dilakukan oleh tim pengurus pusat, memberi kesempatan kepada kita semua. Dan untuk pendaftarannya ke bidang organisasi nanti kita ajukan nama kita atau nama seseorang yang kita anggap mampu untuk membahas dengan rumah tangga ke bidang organisasi. Tapi nanti yang akan menjadi anggota itu akan ditentukan oleh pusat. Kita boleh menentukan siapapun, tapi nanti pusat akan menseleksi orang-orang atau warga atau masyarakat yang mau berpartisipasi. Itu aja dari saya. Mungkin bisa jadi prioritas kita. Partisipasi kita semua diharapkan untuk penyempurnaan bersama rumah tangga di rencana Parapat Luhur 2026. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ismail. Yang terakhir Komisi Teknik dan Kepala
Barangkali yang diinginkan Mas Agus tadi bagaimana yang dihasilkan dari komisi itu sebaiknya sudah berupa program kerja yang kira-kira 1 tahun yang akan kita kerjakan. Karena kami di Komisi 2 tidak menemukan program yang lalu seperti apa, sehingga kita belum bisa mengkritisi, belum bisa menilai mana yang berhasil, tidak berhasil, dan kita belum dapat. Sehingga marilah kita jadikan kebijakan di raker kali ini, kita tentukan, kita mengharap ini diputus menjadi program kerja bidang teknik, baik